Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Oke, kali ini saya akan membahas tentang program kasir. Jadi banyak teman-teman yang nanya di kolom komentar maupun sampai japri ke saya bagaimana tentang program kasir. Nah, banyak yang minat ke bikin toko komputer kasir di tokonya. Mereka sudah bisa beli, terus bingung pakai program kasir yang bagusnya apa. Kalau yang bagus yang mana saya nggak bisa bilang. Yang saya bisa bilang adalah yang saya gunakan apa. Yang saya gunakan adalah program toko versinya 4.0, keluarannya Inspirasi Biz. Programnya seperti ini. Oke, sudah punya komputernya, sudah punya softwarenya. Kendala berikutnya adalah nginput datanya seperti apa, cara makainya seperti apa. Cara makainya sebenarnya ketika kita beli program ini, di situ sudah ada video tutorial cara penggunaannya apa saja, isinya apa saja. Di video saya sebelumnya yang bahas tentang komputer kasir itu juga sudah saya jelaskan sekilas tentang penggunaan program ini. Nah, masalah berikutnya muncul ketika mereka nginput datanya satu persatu. Nah, banyak teman-teman yang patah semangat ketika nginput barangnya itu sudah sampai 1000 lebih gitu. Nah, mereka akan nyampe titik di mana mereka jenuh gitu loh. Akhirnya ya inputnya tidak dilanjutkan, terus komputernya nggak kepake. Nah, solusinya seperti apa? Ya, saran saya tetap harus input satu persatu. Karena apa? Dengan Anda input satu persatu, data yang ada di dalam komputer kasir toko Anda ya data sesuai dengan DNA toko Anda. Cara penamaannya, harganya, jumlah stoknya itu adalah jumlah stok dan harga dari barang yang ada di toko Anda. Nah, cuman banyak yang japri saya juga tentang gimana cara cepatnya. Nah, mereka minta, kan katanya bisa file Excel itu diimport terus diekspor ke program kasir yang baru, itu bisa cuman caranya agak rumit. Terus ada lagi caranya bikin database-nya di copy aja, bisa, tapi database yang di copy itu adalah database dari toko yang sudah jadi, yaitu stoknya ya sudah ada segitu, harganya ya segitu, jadi tidak akan sesuai dengan toko Anda, tidak akan otomatis ngikutin harga tokomu kan, ya harganya ya sesuai dengan toko yang Anda copy itu. Ya itu kan untuk pemula boleh. Ya boleh aja, enggak sah, iya sah-sah saja. Cuman kedepannya Anda juga pasti akan effort untuk ngeditin itu lagi satu persatu, karena ya menyesuaikan harganya, menyesuaikan stok di toko Anda. Mungkin penamaannya Anda nggak cocok, nyari barang itu kata kuncinya apa ya, misalkan nggak ketemu, atau barcode-nya susah untuk di barcode, kan ada kadang barcode yang nggak kebaca. Nah itu terus nyarinya apa ya, kata kuncinya apa ya untuk dicari. Nah itu mungkin tidak akan semudah Anda kalau nulis barang itu sendiri, tapi itu bisa dipelajari dengan cara ya sering-sering aja dicek, dilihat, diedit copy satu persatu. Nah, untuk informasi, di toko saya ketika saya buka pertama itu 900-an item, dan sampai sekarang 2020 ini sudah nyampe 10.600-an sekian item barang. Nah, kalau kita ngeditin dan masukin satu persatu sebanyak 10.000 item itu memang belenger ya istilahnya, pasti akan gumoh ngedit segitu. Nah, cara cepatnya seperti apa? Ada yang ekspor lewat Excel, jadi kayak gini di pengaturan. Nah, ini bisa kita ekspor data dari toko yang sudah nginput semuanya, kita ekspor datanya ke Excel. Nah, keuntungannya kalau kita ekspor data ke Excel ini apa? Jadi ketika toko kita mati lampu dan kita tidak punya genset,
hasil eksportan Excel ini bisa kita kirim ke handphone. Jadi kalau mati lampu kita masih bisa buka, ngecek harganya di handphone, karena biasanya kalau sudah pakai komputer kasir dia sudah ndak hafal harganya berapa, kecuali di raknya rutin kita update harganya. Jadi kita bisa ngecek harganya di rak, tapi apa iya kita harus warawiri ke raknya ngelihat harganya dulu berapa? Lebih enak melihat ekspor datanya ini yang dikirim ke handphone kita, jadi bisa ngecek di situ. Nah, hasil ekspor item ke Excel ini kemudian di import ke data item Excel di toko yang baru, yang punya komputer kasir baru. Dengan catatan, silahkan dibaca sendiri di sini catatannya. Excelnya harus pakai versi 2003. Nah, itu dipastikan. Kalau misalkan hasil eksportan kita tadi tidak dalam format Office yang 2003, silahkan save as ke 2003. Kemudian ternyata hasil eksportan kita dari toko tadi tidak langsung bisa diimport ke sini, karena import ke sini persyaratannya adalah harus kolom-kolomnya harus sesuai ini. Nah, ini harus sesuai ini. Jadi hasil eksportan kita tadi itu kan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil ekspor dari toko saya. Nah, ini kalau ini yang bisa diimport ke program kasir yang baru. Ini harus susunannya seperti ini. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus tetap ngopi satu persatu dari software ini tadi. Jadi misalkan nama itemnya apa, ya kita harus ngopi ini, di copy, pindah ke sini, yang kolom nama item. Nah, nama item ini di sini kita copy. Nah, ini sudah ke bawah semua. Nah, itu dilakukan sama persis di semua kolom yang dibutuhkan. Soalnya tidak semua kolom dibutuhkan di sini. Copy, pindah ke sini di barcode-nya. Seperti itu caranya. Itu lakukan di semua kolom ini. Ingat, namanya harus sesuai. Kalau merek di sini mereknya hasilnya kosong, ya di sini kosongin aja semua, enggak apa-apa. Tuh. Oke, setelah dapat itu baru bisa diimport ke yang tadi. Silakan proses dan itu jadi semua. Nah, sistemnya itu menambahkan atau jadi misalkan kalau kita sudah pernah nginput data di komputer baru, misalkan sudah nginput 100 item barang, terus kita pakai Excel ini dimasukkan, apakah itu bisa? Kalau namanya sama bakal ketindes. Tuh. Kalau namanya sama bakal ketindes. Kalau tidak sama ya akan ketambahan. Tapi ketika itu ke barcode, dia akan bingung kalau misalkan barcode-nya sama. Alangkah lebih baiknya semua ini dilakukan di komputer baru yang belum nginput data item sama sekali. Itu akan lebih mudah. Itu cara yang pertama, yaitu pakai eksportan Excel. Kelebihannya kita punya hasil eksportan Excel yang bagus, bisa kita masukkan ke handphone kita. Jadi sewaktu-waktu kalau listrik di rumah kita mati, kita bisa masih ngecek harganya berapa di handphone kita. Cara yang kedua, kita menggunakan ini backup database. Jadi kita backup dulu database di komputer yang sudah komplit datanya, terus akan keluar file seperti ini. Penamaannya apa, terus titik 14BU, EI4BU. Nah, ini filenya. Setelah itu kemudian kita buka di komputer yang baru,
komputer kasir yang baru, catatannya sama sekali harus kosong, karena ini akan ditimpa. Jadi apapun data di dalam komputer baru ini akan ditimpa oleh file ini. Kemudian kita restore. Yang direstore adalah file tadi ke komputer kasir yang baru. Lalu tutup semua. Nah, kita restore filenya tadi, kita ambil, open. Nah, ini tinggal kita restore. Sudah, proses selesai. Nah, akhirnya setelah di restore itu berhasil, daftar item kita akan berubah sesuai dengan komputer yang kita copy database-nya, backup-nya tadi. Nah, kelemahannya apa? Apakah ini bisa dilakukan begitu saja? Kelemahannya adalah yang pertama, penamaannya ini akan sesuai dengan ya toko yang Anda contoh tadi. Yang kedua, stoknya akan ikut stok toko yang Anda contoh tadi. Jadi misalkan Anda ngopi database-nya dari toko saya, kalau di toko saya stoknya 20, ya di toko Anda setelah ngopi ya stoknya akan 20 gitu loh. Jadi ya kalau di toko Anda stoknya misalkan 30, ya berarti akan tidak sinkron data stoknya. Yang ketiga adalah harganya juga aku yakin pasti akan beda. Harga pokok ini harga kula dari saya sekian, terus harga jualnya sekian. Nah, nggak akan selalu sama harga jual antara toko saya dan toko jenengan, pasti akan ada beda tuh. Jadi mau nggak mau setelah nginput ini pun Anda harus ngedit lagi stok sama harga jualnya, tuh seperti itu. Jadi apakah bisa? Apakah mudah sekali. Tapi apakah itu cukup untuk dilakukan transaksi? Bisa langsung digunakan transaksi, tapi catatannya stoknya ngikut stok toko yang kita contoh, harganya juga ngikut harga yang kita contoh. Karena harga kan pasti berubah-ubah, pasti akan berbeda di toko satu dan toko lainnya. Terus untuk harga sendiri, ada toko itu yang karakteristiknya full retail, seperti saya itu full retail, full ngecer, jadi tidak, istilahnya jadi grosir, tidak dikulak orang lain. Jadi harganya pasti cuma ada satu harga. Kalau yang mencontoh itu harganya untuk semi grosir, jadi ada harga bertingkat. Misalkan beli satu harga 1000, beli 5 harganya 800, beli 10 harganya 700 gitu. Nah, itu tidak akan bisa karena harganya akan ngikut saya. Anda juga harus nginputin data untuk harga bertingkat disesuaikan dengan kebutuhan toko Anda. Tuh. Nah, kalau yang dicontoh ternyata harganya bertingkat dan di toko Anda full retail, jadi harganya pun akan ngikut semi grosir akhirnya. Jadi ketika mereka beli barang di toko Anda, harusnya beli berapapun harganya tetap. Ketika pakai database orang lain, harganya bertingkat. Jadi ketika mereka beli 5 barang dengan item yang sama, 5 barang, akhirnya harganya jadi turun gitu loh, karena ngikut daftar harga orang yang Anda contoh. Nah, itu kurang lebihnya kendalanya kalau kita ngopi database toko lain. Apakah itu bisa digunakan? Bisa. Dengan cepat langsung digunakan, itu bisa langsung digunakan. Cuman ya itu kendalanya, harganya akan ngikut sana, stoknya akan ngikut sana. Nah, kembali lagi terserah ke toko masing-masing. Apakah itu cukup membantu Anda? Kalau memang yes, nggak apa-apa mas, yang penting kan aku bisa jalan dulu, ya silahkan, monggo. Kalau pengen bikin
data item berdasarkan DNA toko Anda sendiri, ya alangkah jauh lebih baik lagi. Intinya sabar sih, maksudnya ya memang itu yang dibutuhkan, nginput selama 2 minggu dulu, barcode-in satu persatu barang, terus tapi kedepannya bisa kita gunakan terus-menerus sesuai dengan karakteristik toko kita gitu. Atau kalau memang mau ngopi database orang lain, carilah database dari toko yang secara karakteristik hampir sama. Mereka kalau full retail ya full retail, kalau yang semi grosir ya semi grosir, terus harganya juga tidak jauh beda. Pastikan itu, kalau itu udah sesuai, ya kemungkinan untuk editnya akan jauh lebih minim. Itu sih kalau dari saya. Kalau ada yang ditanyakan lagi bisa komen di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung japri ke saya. Kalau misalkan kebutuhannya pengen ngopi database di toko saya, ya silahkan aja, enggak apa-apa, nanti komen aja di kolom komentar, sertakan alamat emailnya, nanti akan saya kirim via email. Tuh semoga membantu teman-teman yang ada di sini. Intinya bisa plus minusnya seperti tadi ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.